Jadi malam hari itu gue lagi duduk di ruang tamu sambil nungguin adek gue pulang. Dia biasanya emang balik sore, tapi kadang emang rada malam juga kalau misalnya ada acara. Tapi kali ini dia nggak ngabarin gue ataupun orang tua gue sama sekali, yang bikin kita semua cukup panik. Terlebih lagi dengan kondisi kesehatan adek gue, dimana dia punya riwayat penyakit ginjal yang membuat dia cuma punya satu sekarang. Karena hal itu pun dia jadi nggak bisa ngelakuin aktivitas yang melelahkan. Padahal dulu dia anaknya aktif banget, tapi mau gimana lagi, beginilah takdirnya. Kita sekeluarga udah sering banget ngasih tahu dia kalau jangan terlalu banyak aktivitas. Apalagi gue yang sering banget ngomelin dia, mungkin sampai dia aja bosen sama usahaan gue. Termasuk buat yang hari ini, mungkin gue bakalan ngomelin dia banget. Apalagi kalau udah lewat dari jam 8, dia juga masih belum balik dan gak ada kabar. Gue masih nunggu sambil ngechatin dia terus-terusan, nanyain kabar dia sekaligus nyuruh balik. Tapi tetap gak ada jawaban sampai akhirnya waktu menunjukkan pukul tepat jam 8 malam. Gue pun langsung aja telepon dia dan siap-siap ke sekolahannya atau ke rumah temen-temennya buat nanyain kabar dia. Tapi tiba-tiba dia ngangkat teleponnya dan gue pun langsung aja nyuruh dia buat cepetan pulang. Gue nanya dia di mana, sama siapa, lagi ngapain. Semuanya gue tanyain dengan ada yang sedikit marah. Tapi gue nggak bisa dengar apa-apa dari HP-nya. Pas gue deketin ke kuping, gue bisa mendengar suara dia yang kecil seakan-akan lagi berbisik ke gue. Gue nggak begitu dengar apa yang dia omongin, tapi kurang lebih gue bisa nyimpulin kalau dia lagi diculik. Di situ gue langsung panik dan berusaha dengerin apa yang dia omongin. Dia bilang kalau dia dibawa ke gedung tua di belakang sekolahnya, dan dia bilang dia lagi diikat dan tinggal menunggu waktu sebelum mereka berbuat jahat. Gue pernah denger itu langsung bergegas ke lokasi. Sebelumnya tentu gue udah lapor polisi, tapi kalau nunggu polisi respon, gue rasa adik gue mungkin udah dijadiin daging cincang sama mereka. Gue pun rela sendirian pergi ke sana demi adik gue itu, cuma berbekal pisau lipat dan skill bela diri yang udah gue pelajari sebelumnya. Gue pun langsung aja pesan taksi dan OTW. Di perjalanan gue buka laptop untuk ngirim skripsi ke dosen yang udah gue kerjain dengan cepat, karena gue ngerjainnya pakai AI di skripsilagi.com. Gue ngerjain skripsi gue full pakai AI gratis dari skripsilagi.com. Semuanya ada dan lengkap, mulai dari bikin bab 1 sampai bikin bab 5. Nah, di sini gue mau contohin buat uji tab bab 4 skripsi gue. Gue cuma butuh masukin data-data gue dan klik kirim, dan tuh udah deh. Semua hasilnya ini bisa lu parafrase dulu atau buat ulang, atau langsung aja lu copy paste ke skripsi lu. Udah deh, selesai. Linknya ada di bio ya. Gue pun sampai di tempat yang tadi adek gue ceritain. Gue sengaja turun dari taksinya rada jauh biar nggak ada dari mereka yang sadar kalau gue datang. Setelah itu gue masuk dengan hati-hati dan tanpa suara, bener-bener layaknya seorang detektif. Di dalam gedungnya hampir semua gelap dan nggak kelihatan. Jujur gue cukup takut, tapi ini demi adek gue. Dan kalau gue nyalain senter gue, mungkin gue bakal ketahuan dan itu mungkin bisa aja mengancam nyawa adek gue. Gue pun tetap beraniin diri buat masuk pelan-pelan, dan di situ gue nemu beberapa ruangan tanpa pintu. Gue cek ruangan pertama dengan ngintip terlebih dahulu dan gak ada apa-apa. Lanjut ke ruangan kedua, dan betapa terkejutnya gue ketika gue lihat ada anak kecil yang lagi terkapar gak berdaya. Mungkin dia udah mati, tapi gue rasa itu biar jadi urusan polisi aja nanti. Sekarang gue fokus cari adek gue dulu. Gue pun lanjut ke ruangan ketiga, dan disitulah jantung gue langsung berdegup kenceng. Keringat dingin udah bercucuran dari dahi gue dan kaki gue udah mulai lemes. Gue lihat ada seorang anak kecil yang bagian udah kebuka lebar dan organ di dalamnya udah hilang. Di